Halo teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan prospek tanaman durian yang bisa menghasilkan untung puluhan juta per hari. Ya, durian atau dalam bahasa Latinnya Dorio zibetius dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, durian tidak hanya dikonsumsi segar tapi diolah menjadi berbagai produk seperti dodol, keripik, es krim hingga pasta yang menambah nilai ekonomis. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan durian melonjak, terutama seiring berkembangnya kultivar unggul seperti Musangking, durian Petruk, dan durian lokal unggul lainnya. Seiring peluang pasar yang semakin terbuka, banyak petani dan pemodal berminat menanam durian sebagai alternatif usaha perkebunan yang menjanjikan. Ya, ekspor durian di Indonesia terutama ditujukan ke Cina, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong sejak 2021. Ekspor durian beku dari Indonesia ke Cina meningkat signifikan. Sering perjanjian kerjasama dagang kedua negara menuju angka ribuan ton per tahun. Peluang ini masih terbuka karena kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi permintaan luar negeri. Dengan sertifikasi karantina dan standar nasional Indonesia atau SNI yang terus diperbaiki, peluang ekspor durian segar bukan hanya durian beku ke pasar premium semakin besar. Investasi budidaya durian relatif menjanjikan. Modal awal meliputi biaya pengadaan bibit unggul, persiapan lahan, dan instalasi irigasi, dan umumnya bibit siap tanam akan mulai berbuah pada 4 hingga 5 tahun dengan produksi rata-rata 20 hingga 30 buah per pohon per musim. Beratnya bisa 1,5 hingga 3 kilo per buah dan pada harga jual Rp50.000 hingga Rp150.000 per kilogram tergantung varietas dan musim. Ya, petani bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per pohon. Dan setiap tahun, dengan perawatan dan pemasaran yang tepat, petani dapat mencapai break-even point atau BEP pada 6 hingga 8 tahun sejak masa tanam. Ya, keunggulan varietas unggul ya. Saat ini beberapa varietas unggul durian yang banyak diminati antara lain seperti yang ada di gambar berikut. Yang pertama itu Musangking, asal Malaysia, terkenal dengan daging tebal, rasa creamy dan aroma kuat, harga premium. Durian Petruk, varietas lokal asal Magelang, Jawa Tengah, cepat berbuah dan tahan penyakit. Durian Bawor, hasil persilangan unggul ini adaptif di dataran rendah dan berbuah lebat dan rasa manis legit. Dan durian montong ya, populer di Thailand, daging padat, rasa manis, cocok untuk beku dan olahan. Ya, pemilihan varietas disesuaikan dengan ketinggian lokasi, jenis lahan, dan target pasar, segar atau olahan atau ekspor atau dalam bentuk beku ya. Selanjutnya persyaratan dan teknik budidaya ya. Yang pertama lokasi dan iklim. Daerah dataran rendah ya dan menengah 0 hingga 800 mdpl dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dengan curah hujan 1.500 hingga 2.500 mm per tahun yang ideal. Jenis tanahnya tekstur lempung berpasir dan penanamannya di mana tanam bibit berumur 6 hingga 12 bulan pada jarak tanam 8 x 8 meter atau 10 x 10 meter agar tidak tajuk, berkembang baik, dan mempermudah panen. Pemupukannya di mana pupuk dasar kompos atau kandang 10 hingga 20 ton per hektar, ditambah NPK 25:7:7 per pohon setiap 3 bulan dan mikroelemennya. Pengairannya tentu irigasi tetes atau spiral pada musim kemarau untuk menjamin kelembaban tanah, penting untuk pembentukan bunga. Pemangkasan di mana pangkas cabang berkompetitor dan tajuk rapat untuk memperbaiki sirkulasi udara, mengurangi serangan jamur, serta mempermudah pemanenan. Berikutnya yaitu manajemen hama dan penyakit ya. Hama utama meliputi lalat buah atau Bacrocea dorsalis, ulat penggerek buah, serta belalang daun. Pengendalian dapat dilakukan dengan yang pertama, perangkap feromon untuk lalat buah, aplikasi insektisida hayati Bacillus thuringiensis untuk ulat, sanitasi kebun yaitu buang buah terserang dan ranting kering dan penyakit seperti busuk akar diatasi dengan drainase baik dan fungisida sistemik serta penggunaan varietas toleran. Selanjutnya manajemen panen dan pasca panen ya. Menentukan tingkat kematangan optimal penting agar buah tahan simpan dan memiliki kualitas premium ya. Durian siap panen ketika pangkal, tangkai retak dan suara berongga sudah diketuk. Buah segar untuk pasar lokal dipanen dengan tangkai panjang 5 hingga 7 cm, sedangkan untuk ekspor beku buah dipetik lebih awal, dibersihkan di freeze dry atau AKF yaitu individually quick frozen, pengemasan dalam kardus dengan bantalan busa dapat mengurangi kerusakan mekanis selama distribusi.
Terus tantangan dan risiko ya. Yang pertama itu fluktuasi harga ya. Kelebihan panen atau glut dapat menurunkan harga secara drastis. Sedangkan musim kering berkepanjangan mempengaruhi produksi. Yang berikutnya itu modal dan waktu panen ya. Butuh waktu 4 hingga 5 tahun sebelum produksi optimal, menuntut ketahanan modal. Iklim ekstrim itu perubahan pola cuaca global dapat menyebabkan curah hujan tak menentu dan serangan hama yang tiba-tiba, dan standarisasi di mana sertifikasi organik atau SMI diperlukan untuk memasuki pasar ekspor premium, memerlukan biaya dan pengetahuan teknis. Peluang inovasi dan diversifikasi ya. Agrowisata durian menawarkan pengalaman memetik buah sendiri, mencicipi durian di kebun dan homestay. Produk turunan durian beku, ada pasta durian, keripik durian, bahkan sampo atau sabun berbahan durian untuk pasar kosmetik yang niche. Berikutnya kemitraan skala besar ya, bekerja sama dengan supermarket, restoran, atau perusahaan ekspor untuk menjamin off-taker dan harga stabil. Dan tentu ada digital marketing untuk penjualan online via platform e-commerce dan media sosial, termasuk live selling untuk memperluas jangkauan konsumen. Di akhir video kita terekspos bahwa budidaya durian menawarkan prospek cerah di Indonesia, baik petani skala kecil atau investor skala besar, dan kombinasi permintaan pasar domestik yang terus tumbuh, peluang ekspor ke berbagai negara, serta nilai tambah dari produk turunan membuka banyak pintu keuntungan. Meski menghadapi tantangan modal, iklim, dan fluktuasi harga, penerapan teknologi budidaya modern, diversifikasi produk, serta strategi pemasaran yang tepat akan memaksimalkan potensi durian sebagai komoditas unggulan. Dengan perencanaan matang dan manajemen yang profesional, menanam durian dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih dan sampai jumpa di video informasi bermanfaat berikutnya.